inilah perkataan Yesus di atas kayu salib sebelum dia menghembuskan nafasnya yang terakhir di akhir pelayanannya, di akhir misinya di muka bumi. Perkataan yang keenam dari mulut Yesus ketika dia tergantung di atas kayu salib. Dia berkata, sudah selesai. Tetelestai. Dan saya berikan di sebelah kanan dalam bahasa Inggris ini salah satu gambar yang saya dapatkan di internet. Dikatakan di sana bahwa it is finished. Sudah selesai. Tetelestai merupakan the most powerful words yang kita bisa dengar. Ini perkataan yang paling berkuasa. Dan kita akan melihat kenapa tetelestai atau sudah selesai merupakan kata yang paling powerful yang bisa kita dengar sebagai orang percaya. Klik. Sebelumnya kita akan membaca satu ayat saja, diambil dari Yohanes 19 ayat yang ke-30. Sama-sama kita baca 2, 3. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Yesus diberikan minum anggur asam itu 2 kali. Ya, yang pertama dalam perjalanannya menuju Golgota, ada yang menawarkan anggur asam. Anggur asam yang pertama yang ditawarkan kepada Yesus adalah anggur asam untuk menahan sakit. Itu painkiller. Dan Yesus menolaknya. Artinya Yesus mau menderita sepenuhnya bagi Anda dan saya. Dia tidak mau kesakitannya didiskon oleh painkiller. Dia mau penderitaannya full. Kesakitannya full untuk menebus Anda dan saya. Itulah kebaikan Yesus. Kebaikan Bapa di surga bagi Anda dan saya. Kedua kalinya Yesus diberikan minum anggur asam. Itu bukan untuk menghilangkan rasa sakit, tetapi dia tahu waktunya sudah dekat. Dan dia perlu untuk minum sesuatu sebelum dia meneriakkan the most powerful words yang bisa kita dengar. Dia minum anggur asam itu dan dia berseru, tetelestai, sudah selesai. Dan inilah momen puncak di dalam kehidupan Yesus Kristus sebagai manusia di muka bumi ini. Momen yang paling harus kita syukuri sebagai pengikut Kristus. Dan dengan Yesus berkata sudah selesai, ini pun mengajarkan kepada Anda dan saya bahwa Tuhan juga menghendaki supaya Anda dan saya mencapai puncak kehidupan kita. Destiny, tujuan akhir. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan untuk terlaksana melalui kehidupan kita, yaitu bergerak di dalam panggilan Tuhan. Kita berdampak positif bagi lingkungan di sekitar kita. Kita maksimal di dalam potensi yang Tuhan sudah tanamkan di dalam kehidupan kita. Kata tetelestai di dalam bahasa Yunani dipakai dalam 3 konteks. Klik. Ini yang saya mau ajarkan kepada Anda sebelum kita masuk lebih dalam di dalam hal yang lebih aplikatif yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetelestai itu dipakai di dalam bidang bisnis yang menyatakan bahwa tagihan atau hutang sudah dibayar lunas. Kalau Anda makan di restoran, ada orang lain yang membayarnya. Anda datang ke kasir, Anda mau membayar makanan yang Anda konsumsi. Kasir berkata, Pak, Bu, sudah ada yang bayar. Itu artinya tetelestai. Anda tidak lagi punya hutang kepada restoran itu.
tagihan makanan Anda, hutang dosa kita dalam hal ini sudah dibayar lunas oleh Yesus. Baik itu dosa masa lalu, dosa masa sekarang, dan dosa masa depan. Jangan berkata, oh Yesus hanya mengampuni dosa masa lalu. Berapa banyak di sini yang hidup pada waktu Yesus tergantung di Golgota? Ada yang sudah hidup? Tidak ada. Karena itu ketika Yesus berkata tetelestai, semua dosa Anda dan saya adalah dosa masa depan. Bukan dosa masa lalu. Bukan juga dosa masa sekarang. Jadi kalau ada orang yang berkata bahwa oh Yesus hanya mengampuni dosa masa lalu pun, masa lalumu, dosa masa depan urusan nanti. Oh tunggu dulu, Anda mengecilkan kuasa perkataan Yesus. Karena semua dosa bagi orang-orang yang belum hidup pada waktu itu, semua dosa mereka adalah dosa masa depan. Karena itu yang diampuni oleh Yesus adalah dosa masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Ini bukan berarti bahwa, oh kalau gitu aku hidup ceroboh saja, aku hidup suka-suka saja. Oh kalau Anda hidup suka-suka, Anda bukan pengikut Kristus. Karena pengikut Kristus bukanlah orang yang hidupnya suka-suka. Karena hidupnya bukan miliknya lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam dia. Haleluya. Jadi jangan pernah berkata ini kan tubuhku, suka-suka aku dong lakukan apa. Yang penting aku tidak merugikan orang lain. Oh iya, masalahnya adalah kalau Anda orang Kristen, ini bukan tubuh Anda lagi. Ini tubuhnya milik Yesus, sudah dibayar lunas oleh Yesus. Kalau Anda dipinjamin sesuatu, barang oleh orang lain, mobil misalkan, Anda pinjam mobil orang lain. Kira-kira kalau Anda orang normal, orang waras, Anda mau nggak rusakkan mobil itu? Pasti enggak, pasti Anda kalau orang normal ya. Karena di dunia ini ada orang yang tidak normal. Karena aku pinjam, suka-suka aku dong. Mau isi bensin kek, mau nggak isi bensin kek, suka-suka aku, itu nggak normal. Tapi saya yakin jemaat Mount Hermon semua orang normal. Haleluya. Yang nggak normal jangan angkat tangan. Aku nggak normal Pak Pendeta. Ya jangan pinjam mobil kalau Anda nggak normal. Anda dipinjamin nih sama Tuhan. Ini loh pakai. Pasti Anda akan rawat barang itu dengan sebaik-baiknya. Seharusnya. Karena ini bukan milik kita lagi. Haleluya. Saya nggak berencana khotbah panjang-panjang di bagian ini karena masih banyak slide-nya. Tapi nggak tahu kenapa saya ngomong seperti ini. Jadi tetelestai secara bisnis artinya Anda nggak punya lagi hutang dosa kepada Tuhan. Karena semua dosa Anda sudah ditanggungkan pada Yesus. Dan Yesus sudah membayar lunas segala hutang dosa Anda. Jadi Anda tidak perlu menyayat-nyayat diri, menyiksa diri untuk menebus dosa Anda. Karena sekalipun Anda mencurahkan darah Anda tidak bisa menebus dosa siapapun. Termasuk diri Anda sendiri. Yang bisa menebus dosa Anda hanyalah darah Kristus. Haleluya. Karena itu yang harus kita lakukan, bersyukurlah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkata tetelestai. Terima dengan percaya, terima dengan iman. Demikian juga tetelestai dipakai dalam bidang hukum. Dalam konteks bahasa Yunani, yang artinya hukuman atas sebuah kesalahan, hukuman atas sebuah dosa, itu sudah selesai dijalani. Ini yang saya bilang, Anda tidak perlu lagi menyiksa diri.
untuk berusaha menebus diri Anda di hadapan Tuhan. Nggak perlu, karena salib Kristus sudah menggantikan Anda menjalankan hukuman, penghakiman, kesakitan, penderitaan yang seharusnya kita alami. Itu ditimpakan pada Yesus. Haleluya. Artinya ketika kita hari ini jatuh dalam dosa, bukan berarti Tuhan akan menghukum kita. Jangan salah. Kalau kita jatuh dalam dosa, yang terjadi adalah kita akan menanggung konsekuensi daripada dosa itu. Tapi bagi Tuhan, Anda dan saya tetap orang benar. Anda dan saya tetap orang percaya di hadapan Tuhan. Kita tetap anak Tuhan. Bukan Tuhan menghukum kita, tapi memang dosa ada konsekuensinya. Anda mengerti ya sampai di sini? Karena beda kita menjalani konsekuensi dosa dengan Tuhan menghukum kita. Itu beda. Itu jauh berbeda. Tuhan tidak menghukum kita lagi. Berapa banyak di sini yang tahu kalau seorang kriminal, dia sudah menjalani masa tahanannya, dia tidak boleh lagi diadili untuk kesalahan yang sama. Nggak boleh. Itu namanya di dalam bidang hukum itu ada hukum namanya the law of double jeopardy. Double jeopardy itu artinya Anda divonis nih sama hakim 10 tahun penjara. Anda jalani 10 tahun. Anda keluar dari penjara, tiba-tiba ada yang nuntut lagi untuk dosa yang sudah Anda jalani hukumannya. Kemudian Anda divonis lagi 10 tahun lagi masuk penjara. Itu tidak bisa. Dalam hukum tidak bisa. Jadi semua yang kita alami hari ini, kalau Anda memang membuat kesalahan di masa lalu, mungkin hari ini Anda menghidupi konsekuensi dari kesalahan itu, tapi bukan berarti Tuhan menghukum Anda. Karena yang dihukum oleh Tuhan adalah Yesus, yang tidak pernah melakukan dosa apapun, tetapi menjadi dosa bagi Anda dan saya. Yang dihukum Yesus, ganti Anda dan saya. Betapa luar biasanya kasih karunia dan belas kasihan Tuhan. Kita mendapatkan apa yang tidak layak kita terima, tetapi kita terhindarkan dari apa yang layak kita terima. Jadi jangan pernah berkata hal-hal negatif dalam kehidupan kita itu dari Tuhan. Mohon maaf, teologi Anda keliru. Karena Tuhan hanya memberikan hal-hal yang baik. Kalau tidak percaya, baca Yakobus 1 ayat 17. Hal-hal yang baik dari Yesus, yang sempurna dari Bapa di surga. Tuhan gak kasih sakit penyakit, karena segala sakit penyakit Anda dan saya sudah ditanggungkan pada Yesus. Karena itu dikatakan oleh bilur-bilur Yesus, kamu sudah disembuhkan. Haleluya. Kenapa kita masih bisa sakit? Ya kelakuan kita. Kita tidak bisa mengelola makanan kita. Kita tidak bisa mengelola stres dengan baik. Kita tidak pernah mau olahraga. Kita tidak seimbang di dalam aktivitas dan istirahat. Ya sakit. Tapi bukan berarti, oh Tuhan kasih aku sakit supaya aku bisa istirahat. Ya itu kan pinter-pinternya Anda berkata-kata. Manusia ini kan paling pinter bermain kata-kata. Sok rohani, tapi salah. Jangan salah sangka, Tuhan kita itu sangat amat terlalu baik bagi kita. Haleluya. Keterlaluan kalau Anda itu punya prasangka buruk terhadap Yesus. Sangat keterlaluan. Haleluya. Mohon maaf kalau saya menyinggung perasaan Anda. Lebih baik saya menyinggung dengan kebenaran daripada Anda tersesat.
Kata sudah selesai juga dipakai dalam bidang militer, yang berarti peperangan sudah dimenangkan. Jadi hari ini kita masih harus berperang, itu benar. Tapi peperangan kita adalah sebagai pemenang. Kita tidak berperang supaya menang, tetapi kita berperang karena kita sudah menang. Haleluya. Tepuk tangan bagi Yesus. Jadi jangan Anda berkata, aku harus menang ini, aku harus menang ini. Anda sudah menang. Tinggal Anda menghidupi kemenangan Anda. Jangan lagi memperhambakan diri kepada dosa, karena Anda bukan lagi hamba dosa. Perhambakan dirimu kepada Kristus, kepada kasih karunia, supaya Anda dipakai oleh Tuhan, Roma 6 ayat 13, sebagai senjata kebenaran bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Jadi Anda sama dosa ini sudah tidak ada hubungan lagi. Anda tidak berhutang kepada dosa. Itu dikatakan dalam Roma 6. Anda juga tidak berhutang kepada Tuhan. Mohon maaf, ini teologi yang salah. Itu manusia kalau minjemin sesuatu, dia bilang, kamu hutang ya sama aku. Tuhan kita nggak seperti itu. Tuhan tidak pernah memaksakan, ayo bayar hutangmu. Kalau enggak nanti aku begini, aku begitu. Aku datengin tuh debt collector. Enggak, Tuhan tidak seperti itu. Tuhan mau dengan penuh kesadaran. Karena orang percaya, itu dasarnya dia pasti mau hidup untuk Tuhan. Dia mau melayani Tuhan. Dia mau menjadi berkat bagi orang lain. Dan dia panjang sabar. Kalau hari ini kita belum bisa lakukan, dia tunggu. Rohnya di dalam kita yang akan memberikan dorongan-dorongan. Dia yang akan menuntun kita di dalam jalan kebenarannya. Tinggal masalahnya kita mau nggak kerjasama dengan Roh Kudus untuk menjadi berkat bagi orang lain untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi perang dengan maut, perang dengan iblis, perang dengan keterikatan dosa, itu sudah dimenangkan. Jadi Anda tidak bisa lagi berkata bahwa, oh aku terikat dosa ini sudah bertahun-tahun, sudah berpuluh-puluh tahun. Itu masalahnya Anda saja yang tidak mau lepas dari dosa itu. Bukan masalah Tuhan belum kasih kemenangan. Kemenangannya sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Anda yang masih demen, masih suka, nyaman dengan dosa itu. Jadi tidak ada dosa yang terlalu kuat, terlalu berkuasa di dalam kehidupan kita yang tidak mungkin bisa dihancurkan oleh kuasa darah Yesus. Tinggal masalahnya kita mau atau tidak. Haleluya. Jadi bagi orang yang hidup di dalam Kristus, kita sudah memiliki kemenangan, kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan, dan kita memiliki kehidupan yang baru, new lifestyle. Yesus yang berperang, kita yang menikmati kemenangannya. Inilah tempat perhentian yang ditulis di dalam Ibrani. Ibrani itu kan banyak kata tempat perhentian, tempat perhentian. Itu berbicara tentang keselamatan di dalam Kristus. Tentu punya makna yang lain, tetapi yang utama adalah kita harus berhenti berupaya untuk diselamatkan. Berhenti untuk berusaha menebus diri sendiri. Anda mau doa semalaman setiap hari pun tidak akan menebus dosa Anda. Anda hanya harus percaya kepada pengorbanan Kristus
di atas Kalvari. Disitulah dosa Anda diampuni, ditebus, dihapuskan, bukan cuma ditutupi. Dulu di perjanjian lama cuma ditutup. Makanya tiap tahun diungkit lagi. Diungkit lagi. Berapa banyak di sini yang suka dosanya diungkit-ungkit? Pasti nggak ada yang mau. Tiap tahun tuh umat perjanjian lama, tiap tahun mereka dengar dosanya mereka 10 tahun yang lalu diungkit lagi. Seolah-olah mereka tidak pernah berubah. Namanya manusia, sejelek-jeleknya manusia, manusia bisa berubah dengan kuat kuasa Roh Kudus. Nah, di dalam perjanjian baru, makanya dikatakan perjanjian yang jauh lebih baik daripada perjanjian yang lama. Karena tidak ada lagi pengingat akan dosa. Nggak diingat-ingat lagi dosa kita. Dan nggak perlu Anda mengingat-ingat lagi dosa Anda. Belajar dari kesalahan, move on. Perbaiki diri. Haleluya. Sebenarnya saya bisa berhenti sampai di sini, sudah cukup khotbah untuk hari ini. Ini dahsyat, saudara. Waktu saya mendapatkan pengajaran ini, wow, dahsyat. Tetelestai. Ternyata luar biasa maknanya. Jadi di segala bidang kehidupan ini semua sudah tercover. Yesus kalau melakukan sesuatu bagi Anda dan saya itu nggak setengah-setengah. Full. Bahkan lebih daripada cukup. Haleluya. Ayo kita bahas sebentar tentang maknanya di dalam kehidupan kita. Supaya Anda pulang bukan hanya mendapat pelajaran rohani yang abstrak, tetapi apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Klik. Jadi ketika Yesus mendeklarasikan tetelestai, Dia tidak hanya sedang berbicara tentang akhir hidupnya, bahwa sudah selesai misinya. Melainkan Yesus sedang mengakhiri kuasa dari berbagai penghalang kehidupan kita. Penghalang untuk menjadi pribadi yang dikehendaki oleh Tuhan. Penghalang untuk mencapai puncak kehidupan. Untuk mencapai destiny yang Tuhan sudah tetapkan bagi setiap kita. Ada banyak hal, ini hanya 4 dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi kita. Apakah kita bisa maksimal atau tidak di dalam hidup ini. Ada orang yang diliputi rasa bersalah di dalam hidupnya. Mungkin karena dosa masa lalu. Dia merasa tidak layak untuk sukses. Dia menghakimi dirinya terus-menerus. Karena kesalahan yang pernah dia buat. Dia hidup di dalam penyesalan yang begitu mendalam. Sehingga dia tidak pernah bisa maju. Saya mau perkatakan kalau Anda sedang bergumul dengan rasa bersalah yang tidak pernah habisnya. Belas kasihan Tuhan lebih besar dari besarnya kesalahan Anda. Seberapa besar sih dosa Anda? Seberapa besar sih kesalahan Anda? Belas kasihan Tuhan lebih besar dari semua itu. Kalau Anda bergumul dengan depresi, Anda merasa putus asa, sehingga Anda apatis di dalam hidup ini. Mungkin karena Anda mengalami masa lalu yang buruk. Mungkin Anda dibesarkan dalam lingkungan broken home. Keluarga yang tidak harmonis. Saya mau katakan, mari kita fokus pada apa yang masih ada. Fokus pada apa yang kita miliki sampai hari ini. Jangan fokus pada apa yang sudah hilang. Fokus ke masa depan. Melangkah ke depan bersama dengan Tuhan. Mari kita perbaiki bersama-sama dengan Roh Kudus. Kalau Anda punya masalah dengan minder, Anda insecure,
Mungkin Anda pernah diperlakukan tidak adil, Anda pernah dibully di lingkungan Anda pernah dirugikan, Anda pernah disakiti. Anda mungkin mengalami penolakan, sehingga Anda tidak pede. Anda mengalami penundaan. Anda percaya bahwa Anda layak mendapatkan suatu posisi, tapi ternyata posisi itu ditempati atau didapat oleh orang lain. Bukan Anda yang terpilih. Dan Anda merasa insecure, Anda merasa minder. Mungkin aku tidak layak, mungkin aku tidak qualified. Saya mau katakan, fokus saja pada rencana Tuhan bagi Anda. Jangan suka membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Karena waktunya Tuhan bagi Anda bisa saja berbeda dengan waktunya Tuhan bagi orang lain. Kalau Anda terus-menerus membanding-bandingkan diri dengan orang lain, Anda tidak akan pernah maju. Yohanes tidak pernah terancam dengan cepatnya Petrus naik daun. Bahkan saya mau katakan, Yohanes itu baru terkenal 30 tahun setelah Petrus terkenal. Tapi Yohanes gak pernah tuh membanding-bandingkan diri. Dia merasa iri dengan Petrus. Yesus, kenapa engkau pakai Petrus? Aku kan juga 12, bagian dari 12 rasul utama. Enggak, Yohanes dia tetap dekat dengan Yesus. Dan itu yang terpenting bagi dia. Dia gak peduli timingnya Tuhan bagi orang lain. Oh, kalau Petrus dipakai oleh Tuhan hari ini, puji Tuhan, aku akan mendukung dia. Makanya Petrus dan Yohanes selalu berjalan bersama-sama kemanapun mereka pergi. Gak ada itu iri-irian, gak ada itu saingan, berkompetisi, sikut-sikutan, jegal-jegalan, saling menjelekkan. Tidak ada. Karena Yohanes fokus pada rencana Tuhan bagi dia. Petrus mau dipakai oleh Tuhan. Oh, aku senang, aku mendukung dia. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Itu hal yang paling sulit dalam hidup ini. Menangis dengan orang yang menangis itu sangat mudah. Orang kehilangan orang yang dikasihinya, Anda bisa nangis bersama-sama. Tapi kalau orang itu dipromosi, belum tentu Anda bisa merayakan promosi dia. Belum tentu. Itu sangat sulit. Makanya belajar dari Yohanes. Anda mungkin pernah mengalami ketidakadilan dalam hidup ini. Anda merasa life is not fair. Oh, memang itu benar. Kehidupan itu tidak fair. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang maha adil. Haleluya. Dalam bahasa Indonesia tidak dibedakan antara fair dan just. Tuhan itu tidak fair. Tuhan tidak fair. Tapi Tuhan itu just. Bahasa Indonesia tidak membedakan, artinya dua-duanya adil. Jadi kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia agak lucu juga. Tuhan itu tidak adil, tapi adil. Kan kontradiktif. Tapi bahasa Inggris dikatakan, God is not fair, but God is just. Apa bedanya fair dan just? Fair itu kalau Anda dan teman Anda mendapatkan jatah 100%, karena hanya ada 2 orang, maka masing-masing mendapatkan 50-50, 50-50, itu fair. Tapi kalau just, itu artinya Tuhan akan memberikan kepada kita sesuai kemampuan kita. Jadi kalau 100% dibagi 2 orang, belum tentu pembagian Tuhan itu 50-50. Bisa jadi 70-30. Karena yang menerima 70 di hadapan Tuhan, dia lebih mampu untuk mengelola lebih banyak.
Makanya firman Tuhan katakan, siapa yang setia di dalam perkara yang kecil, dia akan diberikan tanggung jawab yang besar pada akhirnya. Setia dulu perkara kecil. Baru nanti dengan berjalannya waktu, Tuhan menilai hidup kita. Dia akan tingkatkan kapasitas kita. Dan dampak kita pun semakin luas. Jangan belum apa-apa Anda menuntut 50. Tuhan, kan 100 yang dibagi. Aku harusnya dapat 50 dong. Tuhan bisa saja kasih Anda 50. Tapi kalau kemampuan Anda hanya di level 20, Anda dikasih 50, berantakanlah hidup Anda. Keluarga berantakan, kesehatan berantakan, pelayanan berantakan. Karena belum bisa mengelola yang 50. Makanya syukuri saja yang 20. Setia di 20. Masalah naik ke 50 itu gampang buat Tuhan. Haleluya. Anda mau melayani di gereja, mulai dulu dengan yang 20. Apa yang 20? Datang on time ke gereja. Jangan belum melayani, telat-telat datang ke gereja, terus mau melayani. Sorry ya, Anda mungkin bertalenta, tapi Anda tidak berdampak positif. Ini nusuk. Karena firman Tuhan itu pedang. Haleluya. Itu cuma contoh yang kecil dalam hidup ini. Bagaimana Anda yang tidak disiplin dalam hal yang sepele, Anda mengharapkan pengaruh yang besar. Nanti pengaruhnya pengaruh yang buruk. Tuhan bisa kasih Anda pengaruh, tapi sangat disayangkan kalau pengaruhnya buruk. Orang lain ikut-ikutan rusak nanti. Haleluya. Ya, masalah datang ke gereja ya sekali dua kali, sesekali bolehlah Anda datang terlambat kalau memang alasannya itu valid. Ya kan? Tapi kalau tiap hari Minggu terlambat, mohon maaf, masih kecil Anda itu. Masih kecil. Jangan merasa dewasa. Artinya keterlambatan Anda sudah direncanakan. Cuman Mon Hermon ini. Celep. Biarin aja. Semua untuk kebaikan kok. Haleluya. Yang tepuk tangan ini pasti jemaat lama. Haleluya. Klik. Ini mungkin gak cukup nih bawahnya. Coba. Oh, cukup ternyata. Berhenti memaklumi hal-hal negatif dalam hidup. Kalau Anda mau maju. Kalau mau maju. Kalau nggak mau maju ya terserah. Suka-suka Anda. Tapi saya percaya setiap kita ditanamkan benih yang luar biasa oleh Tuhan. Benih kebesaran. Tuhan mau Anda dan saya menjadi orang yang ternama, terpuji, dan terhormat. Karena itu kelakuan kita pun harus terhormat. Jangan mau jadi orang terhormat tapi kelakuannya tidak terhormat. Itu nggak nyambung. Kalau Anda ke kantor bisa on time, tentu ke gereja bisa on time juga dong. Haleluya. Untuk mengejar yang jasmani Anda bisa disiplin, apalagi yang rohani. Karena yang rohanilah yang menentukan jasmani Anda. Haleluya.
Nanti Anda cari ayatnya. Yang rohani itu lebih dulu dibandingkan yang jasmani. Itu ada ayatnya. Haleluya. Di tengah berbagai tantangan hidup, mari kita sama-sama bersama dengan Roh Kudus mencapai puncak kehidupan. Yesus itu mencapai puncak kehidupan untuk memberikan teladan kepada Anda dan saya. Kalau aku bisa, kamu juga bisa. Haleluya. Bagaimana Yesus mencapai puncak kehidupannya? Dia punya seorang Yudas yang mengkhianati dia. Dia punya keluarga yang menolak dia. Dia punya lingkungan yang membatasi dia. Tapi dia tetap mencapai puncak kehidupannya. Dia tetap menyelesaikan misinya. Karena itu jangan beralasan. Oh, aku gak bisa begitu karena gak ada orang yang mendukung aku. Yesus juga gak ada yang mendukung. Anda punya Yesus, Anda punya Roh Kudus, kurang apa? Haleluya. Jangan mudah menyerah pada keadaan. Klik. Kelamaan nih jadinya. Sebentar ya. Sebentar. Dalam Yohanes pasal yang kelima, ada peristiwa orang yang lumpuh selama 38 tahun di kolam Bethesda. Sudah lumpuh 38 tahun. Tiap kali dia mau jebur, kan ini kan peristiwa itu kan. Makanya Tuhan itu sebenarnya sangat suka dengan orang yang datang pertama. Ya, datang pertama ke gereja, berkorban yang pertama. Itu Yesus paling suka. Makanya yang pertama nyemplung, disembuhkan. Ya kan? Haleluya. Dia suka orang yang disiplin, orang yang berjaga-jaga, orang yang waspada. Orang ini enggak. 38 tahun. Enggak sembuh-sembuh juga. Seharusnya di antara orang-orang yang lumpuh, yang orang-orang yang sakit di kolam Bethesda itu, dia yang mungkin paling lama di situ, harusnya dia sudah tahu trik-triknya. Karena dia sudah kalah berapa kali kan. Tapi enggak juga. Dia sudah nyaman dengan keadaannya. Makanya Yesus sampai harus nyamperin dia nanya. Bayangkan orang yang sakit. Siapa sih di sini yang sakit nggak mau disembuhkan? Itu Anda sudah give up artinya. Anda ya sudahlah, Tuhan panggil aku. Nah, biasanya orang kayak gini nggak mati-mati. Tambah sengsara hidupnya. Tuhan kok diatur. Lebih baik Anda berdoa, sembuhkan aku Tuhan. Dan pada akhirnya mati. Daripada Anda minta mati, gak mati-mati. Anda bukan hanya menyusahkan diri Anda sendiri, Anda menyusahkan orang lain. Haleluya. Maukah engkau sembuh? Yesus sampai ngomong begitu artinya apa? Artinya tidak ada tanda-tanda bahwa orang ini mau sembuh. Orang ini gak mau lagi berubah menjadi lebih baik. Dia nyaman dengan keadaannya, seolah-olah tidak ada yang salah. Pasrah, tidak berdaya. Memang sih dalam hidup ini ada hal-hal tertentu yang adalah kedaulatan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, kita tidak akan bisa mengubahnya. Tapi banyak hal dalam hidup ini yang tergantung inisiatif kita, tergantung daripada tindakan kita. Anda mau dipromosi atau tidak di kantor, itu tergantung Anda mau nggak bertindak, Anda mau nggak berinisiatif. Memang ada campur tangan Tuhan, itu tentu. Tapi Tuhan juga melihat kapasitas kita. Mampu nggak?
Bahkan orang ini menyalahkan keadaan, menyalahkan lingkungan sekitar, mencari alasan kenapa dia tidak bisa sukses. Seharusnya dia belajar untuk introspeksi diri, dia belajar untuk memperbaiki diri. Demikian juga dalam hidup ini, terkadang generasi milenial ini kan suka dapat masukan dari medsos. Kamu bekerja itu harus sesuai passion. Harus sesuai dengan apa yang memang kamu mau lakukan dalam hidup ini. Saya mau tanya, kalau yang ada adalah kerjaan yang tidak sesuai dengan passion Anda, seperti apa? Anda nggak mau kerja? Kan nggak mungkin orang nggak kerja dalam hidup ini. Bisnismen pun kerja. Anda punya bisnis sendiri harus kerja. Oh, kalau nggak sesuai dengan passionku, aku nggak akan mau kerja. Mohon maaf, tidak semua pekerjaan yang tersedia di dunia ini sesuai dengan passionmu. Kalau passion Anda tidak menghasilkan uang, buat apa? Itu yang kami ajarkan kepada anak-anak kami. Mereka punya kesukaan tertentu. Kami minta mereka untuk evaluasi kesukaan mereka itu menghasilkan uang atau tidak. Kalau hanya untuk senang-senang, hura-hura dalam hidup, nggak menghasilkan uang, buat apa? Jadi yang namanya orang baru merintis bekerja, ya kerja apa saja. Saya pun mana tahu berapa tahun yang lalu saya masuk ke kelapa sawit. Saya nggak pernah lihat kelapa sawit itu pohonnya kayak gimana. Seumur hidup saya nggak pernah lihat. Belajar saya. Mulai dari dasar. Baru sekarang tahu, oh sawit itu seperti ini. Coba kalau dulu saya bilang, kalau nggak sesuai passionku, aku nggak mau kerja. Ya. Akhirnya hidup amburadul kan. Puji Tuhan kalau Anda bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan passion Anda. Anda harus bersyukur. Tapi kalau Anda sudah cari pekerjaan dan tidak ada yang sesuai dengan passion Anda, yang ada adalah yang tidak sesuai dengan passion Anda, mungkin Tuhan sedang memakai itu sebagai batu loncatan di dalam hidup Anda. Untuk sesuatu yang lebih besar. Untuk pada suatu hari mungkin Anda akan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan passion Anda. Tapi jalani dulu yang ada. Setia dengan perkara kecil, perkara yang mungkin tidak sesuai keinginan. Jalani dulu. Tuhan sanggup untuk mengubahkan keadaan kita. Seperti memutarbalikkan tangan kita. Kita nggak bisa. Hanya Tuhan yang bisa. Akhirnya apa? Klik. Semua ini membuat dia stagnan. Nggak berkembang. Nggak maju. Klik. Tetapi yang luar biasa adalah dalam belas kasihan Tuhan, Yesus tetap menyembuhkan orang yang enggan ini. Artinya apa? Artinya adalah pada akhirnya Anda bisa susah dibentuk. Anda melawan terus sama Tuhan. Nggak apa-apa. Tuhan panjang sabar kok. Pada akhirnya Tuhan akan membawa Anda kepada situasi dan kondisi yang sudah ditetapkan oleh Tuhan bagi hidup Anda. Yang susah kan kita sendiri. Kita nggak nyaman, kita nggak mau belajar, kita tidak fleksibel. Akhirnya kita nyampe juga, tapi nyampenya sakit. Nyampenya banyak kerugian, nyampenya lama. Makanya saya bilang sama Carmen ini orangnya boleh dikatakan sedikit pemalu. Dia kalau disuruh bicara di depan
publik, dia suka malu, dia nggak mau. Tapi apa yang terjadi? Di sekolah dia selalu terpilih untuk pimpin nyanyi lah, untuk mengajari tim debat lah. Debat kan harus ngomong. Dia suka ngeluh, aduh mami, daddy, beban bagi dia. Tapi saya bilang sama dia, Carmen, itu mungkin panggilan Tuhan dalam hidupmu. Pilihannya cuma 2. Melawan, jadi stres, jadi terbeban, jadi gak enak melakukannya. Atau sebaliknya, tanggapi dengan positif. Belajar dengan sebaik-baiknya. Persiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Dan tunjukkan bahwa, oh ternyata aku bisa bersama dengan Tuhan. Haleluya. Waktu saya tidak punya pilihan untuk berkhotbah di gereja ini, waktu itu tidak ada pilihan lain selain saya mulai berkhotbah di gereja ini. Ibu Dora tentunya yang jorokkan saya. Nggak ada pilihan lain, tidak mungkin menolak. Waktu itu pun saya juga nggak tahu ini panggilan Tuhan atau kemauan manusia. Tapi apa yang saya lakukan karena tidak ada pilihan lain, ya saya mulai belajar. Saya mulai lihat itu video-video pengkhotbah, gimana sih khotbah yang baik? Gimana sih mempersiapkan khotbah yang baik? Mulai belajar. Waktu saya ditunjuk jadi worship leader waktu itu gereja di Amerika, saya langsung beli itu CD. Waktu itu masih CD. Kalau anak milenial nggak tahu itu CD itu apa, ya kan? Bukan celana dalam. CD itu compact disc. Langsung itu beli CD worship leader. Gimana sih pimpin pujian yang baik? Gimana pimpin pujian di gereja orang hitam? Gimana pimpin pujian di gereja orang kulit putih? Gimana pimpin pujian di gereja Indonesia? Itu semua beda-beda. Belajar. Anda bisa melawan, Anda stres sendiri pada akhirnya, atau Anda ya sudahlah pasrah. Anda berserah bukan pasrah. Pasrah itu negatif. Berserah dan Anda mulai mempersiapkan diri Anda. Oh, aku harus bisa melakukan ini dengan baik. Kalau Tuhan memang pilih aku, pasti aku bisa melakukannya. Haleluya. Karena itu pelajarannya bagi Anda dan saya akan tutup dengan ini. Yang pertama, mari kita kelilingi hidup kita dengan orang-orang yang kita kepingin seperti mereka. Artinya kalau Anda ingin sukses, kelilingi hidup Anda dengan orang-orang yang berhasil di bidangnya. Jangan orang yang gagal. Boleh sesekali Anda belajar dari kegagalan seseorang. Tapi jangan hidup dengan orang yang gagal dalam hidupnya. Kalau Anda kepengen sukses. Anda kepengen diberkati secara finansial. Bergaullah dengan orang-orang yang murah hati. Orang-orang yang suka nyumbang. Orang-orang yang suka memberi. Haleluya. Jangan bergaul dengan orang-orang yang pelit. Anda akan ikutan pelit. Dan pada akhirnya Anda tidak bisa menjadi pribadi yang seperti yang Anda inginkan, seperti yang Tuhan mau. Karena lingkungannya salah. Anda tidak ingin terikat dengan suatu dosa, suatu belenggu. Ya jangan bergaul dengan mereka yang punya keterikatan yang sama. Anda perokok nih. Anda kepengen lepas dari rokok. Ya jangan bergaul dengan perokok. Nggak akan berhenti Anda. Bergaulah dengan orang-orang yang tidak merokok. Maka suatu hari Anda akan kepengen untuk, ya sudahlah. Aku berhenti deh. Kalau Anda punya pikiran yang cabul, jangan berkumpul dengan teman-teman yang suka ngomong jorok. Itu tidak membantu Anda. Pikiran Anda akan jorok terus, cabul terus.
Cari pergaulan yang baik. Haleluya. Makanya ada kelompok yang namanya cancer survivors. Orang-orang yang menang atas kanker. Kalau kena kanker, jangan kumpul sesama penderita kanker. Nanti Anda malah depresi. Kumpullah dengan orang-orang yang sudah sembuh dari kanker. Maka Anda akan terangkat roh Anda. Haleluya. Makanya kalau Anda di dalam kelompok Anda adalah orang yang paling pinter, carilah kelompok yang lain. Ngerti ya? Supaya Anda tidak tinggi hati. Nggak apa-apa, pertahankan kelompok ini. Tapi bergaullah dengan kelompok di mana, oh ternyata ada orang yang lebih hebat dari aku. Orang yang lebih tahu dari aku. Itu baru Anda akan maju. Singkirkan segala dalih yang menghambat penggenapan janji. Malas, tidak disiplin. Tadi pagi saya bagikan renungan. Orang sukses punya 1000 cara. Orang malas punya 1000 alasan. Kalau perlu, tulislah buku 1001 alasan kenapa aku tidak mau melakukan apa yang seharusnya aku lakukan. Itu orang malas. Oh, tidak ada yang menolong, tidak ada yang peduli. Pertanyaan saya, Anda peduli nggak dengan orang lain? Kalau Anda mau orang lain peduli dengan hidup Anda, mulailah dengan peduli dengan orang lain. Barangkali orang akan tersentuh untuk peduli dengan Anda. Tapi kalau Anda aja nggak pernah peduli dengan orang, terus mengharapkan orang peduli dengan Anda, mohon maaf. Mohon maaf. Dan belas kasihan Tuhan lebih besar daripada iman yang kecil. Orang ini bahkan tidak punya iman untuk sembuh. Tapi toh Tuhan tetap sembuhkan. Dan ini yang tadi saya sudah katakan, Tuhan sanggup memutarbalikkan sikon yang terlihat permanen. Sudah 38 tahun tidak ada perubahan. Tiba-tiba dalam waktu menit, Yesus mengubahkan hidup orang ini. Cuman butuh itu. Tuhan tuh bergerak hitungannya detik, menit, jam, hari. Gak perlu bertahun-tahun. Bertahun-tahun itu prosesnya. Haleluya. Amin.